Halo nakama, balik lagi dengan Mimin di sini, yang ditunggu-tunggu telah tiba. Tanpa berlama-lama mari kita lanjut bertualang. Chapter 1068 yang berjudul Mimpi Sang Jenius, cerita nantinya akan berfokus tentang impian dari Vegapunk yang sangat misterius tersebut, jadi seperti apakah isi dari chapter ini? Sama seperti sebelumnya kita diberikan lanjutan story Germa. Di mana Judge dan Caesar setelah bertemu sekian lama ternyata mereka tak menyadari kalau mereka adalah teman lama, namun setelah menyadari satu sama lain Judge dan Caesar langsung beradu pukulan demi suatu alasan lain, barulah diketahui mereka berdua dulunya tergabung dalam anggota Mets bersama Queen. Pertemuan tersebut seolah menjelaskan kalau mereka berdua memang tidak pernah akur, tapi yang penting akankah mereka akan bergabung dan mengembangkan sainsnya lagi. Patut ditunggu nih reuni organisasi Mets. Masuk chapter utama, Pang 04 atau Pythagoras meminta CP0 untuk pulang, serta menurunkan esbir di sini yang dimaksud adalah Serapim Kuma. Dengan sangat sopannya Pythagoras meminta mereka untuk memerintahkan esbir untuk kembali, dan tugas mereka akan selesai. Mendapati kecurigaan dari Pang 04 membuat Lucy dan Kaku merasa aneh. Karena sebutannya sangatlah berbeda seolah mereka sudah mengetahui kedatangannya ke sini, Kaku sempat menyindir namun di tengah pembicaraan itu Lucy dapat panggilan dari Vegapunk. Di sini Lucy meminta kejelasan 2 bulan yang lalu sampai beberapa minggu ini. Kapal dari CP5, CP7 dan CP8 tidak kembali ke markas Angkatan Laut. Apakah penyebab terjadinya hal tersebut? Vegapunk menjawab bahwa mereka sudah mengkonfirmasi semua kapal itu sampai pulang dan kita tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Mendengar tuduhan itu membuat Vegapunk Lilith merasa sangat marah saking emosinya Lilith sampai-sampai mau membuka gerbang tersebut. Untungnya Pythagoras langsung menghentikannya. Menyadari hal aneh dari sini Lucy pun memiliki ide yang bagus untuk bisa masuk ke Pulau Egghead yaitu dengan cara menggunakan kekuatan dari esbir. Kekuatan yang dimiliki oleh Serapim Kuma ini sangatlah luar biasa yang juga memiliki kekuatan buah iblis Niku Niku no Mi. Sama seperti Kuma asli dan Lucy akan menggunakan kekuatan ini untuk mengelabui Vegapunk dengan begitu tidak ada yang menyadari kalau mereka sudah ada di dalam. Di samping itu tepatnya di kerajaan Kamabaka masih terjadi kebingungan diakibatkan oleh Kuma yang mengamuk. Entah Kuma masih sadar atau tidak satu hal yang pasti dia langsung menggunakan kekuatan pantulannya itu untuk pindah dengan cepat. Hal ini menjelaskan bahwasanya Kuma benar-benar pergi ke Pulau Egghead dengan sangat cepat. Sementara itu Dragon hanya diam tidak bisa melakukan apa-apa. Cerita kembali lagi ke pembuangan sampah di Egghead. Ternyata alasan Vegapunk meminta Luffy membawanya keluar dari pulau ini adalah karena dia sudah menghabiskan semua dana dari pemerintahan, serta dana tersebut sudah digunakan untuk penelitian yang dia suka, sehingga dari pastinya pemerintah dunia pasti akan membunuhnya. Lalu saat ini yang membuatnya tidak bisa berhenti ialah ide-idenya terus mengalir di pikirannya. Akan tetapi jumlah asisten dan dananya kurang mumpuni. Jadi dia harus pergi dari sini untuk bisa mengembangkan lagi apa yang diharapkan. Ternyata impian Vegapunk sangatlah mengejutkan di mana dia ingin menciptakan dunia sains, dunia di mana energi terbesar bebas diakses dunia dengan gratis. Tepat sekali saat mendengar hal itu pasti akan mengacu kepada seseorang dalam dunia nyata yaitu Nikola Tesla, jadi kita bisa mengatakan referensi dari Oda ini memang di luar nalar, yakni menggabungkan tokoh dunia yang penuh inspirasi dan penuh sejarah. Kembali ke cerita alasan Vegapunk menciptakan hal gila itu dilandasi dengan suatu problema besar yang ada di dunia, yang mana sumber daya diperebutkan oleh banyak orang dan banyak negara yang pastinya itu akan menjadi awal terciptanya peperangan dan sifat manusia yang sesungguhnya, untuk menciptakan sumber daya yang seperti itu. Dia sudah mewujudkannya pada Pulau Egghead ini, dan jika di seluruh dunia dipenuhi oleh energi, Vegapunk bisa merubahnya menjadi energi tak kasat mata. Benih peperangan terbesar akan dihapuskan dari dunia ini. Vegapunk sangat percaya bahwa suatu hari nanti sains akan mencapai puncak tersebut. Dengan raut tidak peduli atau memang tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Vegapunk Luffy hanya mengupil saja, lalu Luffy pun bertanya ke inti permasalahannya yakni alasan utama Vegapunk mau pergi dari pulau ini. Nah, ternyata semakin menciptakan sumber daya ini yaitu sumber daya yang bisa menggerakkan robot kuno Vegapunk baru menyadari kalau dia semakin dekat dengan rahasia energi kuno tersebut. Karena rasa penasarannya yaitu sebagai ilmuwan maka ini adalah tugasnya untuk mencari tahu tetapi jika mengungkapkan rahasia itu maka dia pasti akan menerima konsekuensinya, yang sangat besar itulah kebimbangan yang harus dilawan sekarang yang mungkin berdampak besar pada dunia. Singkatnya Vegapunk sudah terlalu dalam masuk kesejarahan terlarang dan dipastikan pemerintah akan membunuhnya sama seperti kejadian di Ohara. Pembicaraan itu terhenti, dari kerusuhan di kota ternyata ternyata CP0 sudah masuk ke kota dan membuat keributan.
di mana Luffy dan anggotanya sudah mencapai tengah kota dengan reaksi yang begitu sangarnya. Seketika melihat semua itu, para pekerja yang ada di sana langsung terdiam karena mereka menyadari bahwa orang dari pemerintahan itu sangatlah berbahaya. Disinilah Saka dan lainnya baru menyadari kalau mereka sudah ditipu oleh CP0 dengan kekuatan dari Esbir. Saka pun tak memiliki pilihan lain untuk mengevakuasi para peneliti dan pekerja. Saka meminta Atlas untuk ke Labofest untuk mempersiapkan S-Snake, S-Hawk dan S-Shark untuk bertempur. Yang dimaksud 3S tersebut adalah Seraphim Hancock, Seraphim Mihawk dan Seraphim Jinbe. 3 Seraphim ini akan dipimpin oleh Sentomaru. Entah Sentomaru ada di sini atau tidak, tapi pemimpinnya sekarang adalah orang itu, jadi bisa dipastikan Sentomaru ada di dekat sini. Bisa jadi dia berada di G14 bersama Tashigi dan kapten lainnya. Cerita berpindah ke sisi dari Luffy. Saat itu Vegapunk mau memastikan lagi apakah Luffy bisa membawanya keluar dari sini. Awalnya banyak keributan dikarenakan hilangnya Vegapunk. Ini pasti akan membuat peristiwa besar bagi dunia. Ini akan menjadi tantangan besar untuk kelompok bajak laut topi jerami. Akan tetapi Luffy tidak peduli dengan hal itu. Dia menerima tawaran dari Vegapunk karena kepalanya sangat lucu. Setelah persetujuan itu, Vegapunk akan ke atas dan meminta Luffy untuk membawa Bonnie ke sana, tepatnya di atas awan. Yang menjadi mengejutkannya di sini, setelah berkata seperti itu Vegapunk tiba-tiba saja menghilang dari tempat itu secara perlahan. Sontak akan keanehan tersebut membuat Luffy, Chopper dan Jinbe kebingungan, bagaimana bisa dia melakukan hal seperti itu. Berpindah ke CP0 saat itu mereka cukup dibuat kewalahan oleh monster naga di tengah kota. Bagaimana tidak, tembakan demi tembakan dan pukulan itu tidak bisa membuat naga itu mati. Merasa naga itu adalah makhluk yang sangat kuat, Kaku pun mencoba untuk menyerangnya dan alhasil dia menembus monster tersebut seperti orang bodoh. Barulah di situ Stasi menjelaskan kalau naga itu adalah hologram. Stasi mengetahui hal ini karena mengingatkannya pada kenangannya di masa lalu, artinya dia pernah ke tempat ini di masa kecilnya. Merasa dipermainkan, Kaku pun langsung menuju ke puncak dari awan-awan ini berharap Vegapunk ada di atas sini. Lantas melintasi 2 garis itu secara mengejutkan Kaku ditembak oleh laser. Stasi menyebutkan pertahanan itu bernama Frontier Doom, sebuah penghalang yang mengelilingi Labofest. Mendengar hal itu membuat Luffy kesal. Kenapa dia tidak memberitahu hal itu dari awal? Tepat sekali, ini adalah sifat dari Stasi yang sangat buruk. Lalu dari depan dengan amarah yang besar Atlas mau melawan Luffy dan Stasi sendirian dengan kekuatannya itu. Sebelum menyerang Saka mau menghentikannya karena Atlas bukan tandingan mereka. Dan benar sekali, Luffy tak tanggung-tanggung langsung masuk mode hibrid leopardnya. Dia menggunakan skill yang sangat kuat yaitu Rokugan dan mengenai kepala Atlas sampai hancur. Atlas terbaring ke tanah. Untungnya di sini Atlas masih hidup karena masih ada tanda-tanda dia bernafas. Jadi untuk sekarang para peneliti harus menuju ke tempat evakuasi untuk menyelamatkan diri. Jika tidak maka hal serupa akan terjadi ke mereka. Sementara itu dari depan Luffy dengan senangnya membopong Bonnie ke tempat tujuan tanpa disadari Luffy ada di belakangnya. Akhir panel yang memperlihatkan Luffy dan Lucy bertatapan dengan mengatakan nama mereka. Seperti yang terlihat di sini Lucy sangat terkejut dengan adanya Luffy. Dikarenakan ia tidak menerima info Yonko yang satu ini ada di sini. Sebaliknya Luffy hanya bisa terkejut karena CP0 yang dibilang oleh Vegapunk adalah Lucy, karena yang dia tahu Lucy atau si merpati ini berada pada CP9 2 tahun yang lalu. Jadi hanya ini saja cerita dari chapter 1068 yang tampaknya ini adalah pertemuan yang ditakdirkan sekali lagi. Nah, apakah ini akan menjadi ajang remix dari Luffy dan Lucy? Kita tunggu saja kelanjutan chapter-nya. Kabar baiknya One Piece minggu depan tidak libur. Jadi kita tunggu saja minggu depan. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.